Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah, di hari Idul Adha ini marilah kita bertakbir, besarkan nama Allah di dalam hati kita, agungkan nama Allah di dalam hati kita. Disunahkan kita untuk bertakbir sampai 3 hari ke depan. Maka bertakbirlah, sadarilah kita ini adalah makhluk yang lemah dan membutuhkan Allah yang Al-Qawi, yang Maha Kuat, Al-Aziz, yang Maha Perkasa, yang akan menguatkan kita. Bertakbirlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertakbirlah bersama mereka yang sedang diuji dalam hari ini, diuji dengan berbagai macam kesulitan, diuji dalam berbagai macam ujian. Bertakbirlah bersama mereka yang kehilangan pekerjaan dan sedang mencari penghidupan. Bertakbirlah bersama mereka yang kelaparan. Bahkan hari ini Allah haramkan orang berpuasa, tapi mungkin di antara kita ada yang kesulitan. Bertakbirlah bersama mereka yang sedang diuji dalam berbagai macam urusan, berbagai macam masalah,
dan bertakbirlah bersama mereka dengan orang-orang yang sedang sakit, yang berharap kesembuhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita di dunia, Allah tidak menjanjikan kehidupan kita bebas hambatan, bebas dari segala ujian, bebas dari segala kesulitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya. Hadirin rahimakumullah, kita selama hidup di dunia ini tidak akan lepas dari segala macam ujian. Itulah janji Allah, kita akan diuji untuk agar Allah tahu siapa yang paling baik amalnya. Hadirin rahimakumullah, tapi Allah juga berjanji di setiap kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu ada kemudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, pada pagi hari ini maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas berkat rahmat Allah yang begitu besar diberikan kepada kita. Nikmat yang besar itu bukan nikmat hidup, karena asal hidup binatang juga hidup. Nikmat yang besar itu bukan sehat, karena asal sehat sapi juga sehat. Nikmat yang besar itu bukan hanya kuat, gajah pun lebih bertenaga dan lebih kuat. Nikmat yang besar itu bukan bekerja, karena semut, kera, dan binatang yang lainnya juga bekerja. Hadirin rahimakumullah, nikmat yang besar itu adalah nikmat iman. Selama ada iman di dalam hati kita, itu adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan nikmat itu kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, dengan nikmat iman itu sesuatu yang sulit sekalipun akan menjadi mudah. Dan sebaliknya, jika tidak ada iman, sesuatu yang mudah akan menjadi sulit. Kita belajar dari yang sudah terjadi di zaman dahulu. Seorang ibu bersama anaknya yang masih kecil, Bunda Hajar bersama Nabi Ismail alaihissalam, dan suaminya Nabi Ibrahim. Bunda Hajar bersama anaknya yang masih kecil, yang masih bayi, ditinggal di sebuah gurun pasir yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada tempat untuk berteduh. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Bunda Hajar. Bunda Hajar pun bertanya, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi?" Nabi Ibrahim alaihissalam takut, kekuatan hatinya goyah melihat wajah istrinya. Maka Nabi Ibrahim pun tidak menengok, jalan terus menjauh. Kemudian pertanyaan kedua, Bunda Hajar bertanya, "Wahai suamiku, kemana engkau akan pergi?" Pertanyaan kedua pun tidak dihiraukan. Nabi Ibrahim terus berjalan sampai akhirnya pertanyaan ketiga, pertanyaannya diganti sama Bunda Hajar. Bunda Hajar bertanya, "Wahai suamiku, apakah Allah yang menyuruhmu pergi?" Ketika mendengar kata Allah, Nabi Ibrahim mulai percaya, insya Allah istrinya akan kuat menahan kenyataan, menerima kenyataan bahwa
Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan Bunda Hajar bersama bayinya yang masih kecil di padang pasir yang tandus. Kemudian Nabi Ibrahim menengok dan menjawab, "Ya, Allah yang menyuruhku pergi." Inilah kuat iman rahimakumullah, jawaban seorang istri yang sangat kuat imannya. Sesuatu yang sulit sekalipun menjadi mudah di pelupuk matanya. Apa jawab Bunda Hajar? "Jika Allah yang menyuruhmu pergi, maka pergilah wahai suamiku. Niscaya Allah tidak akan menelantarkan kami berdua." Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Allah memberikan pertolongannya setelah berikhtiar. Safa Marwah mencari air dan Allah singkat cerita datangkan air di sekitar Nabi Ismail alaihissalam. Kisah yang lain juga kita dapatkan bagaimana ketika Nabi Ibrahim bermimpi, "Wahai anakku, aku bermimpi, di dalam mimpiku aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Inilah jawaban seorang anak yang solih, yang kuat imannya. Lakukanlah perintah Allah itu, niscaya kau akan dapati aku menjadi bagian dari orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengan keimanan, sesuatu yang sulit sekalipun bisa menjadi mudah. Sebaliknya, dengan tanpa keimanan, sesuatu yang mudah bisa menjadi sulit. Kita belajar dari kisahnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana ketika badai mulai turun, azab Allah akan disegerakan, air mulai meninggi. Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya, "Wahai anakku, masuklah ke dalam perahuku, masuklah ke dalam perahuku." Tapi apa jawaban anak yang tidak beriman? "Tidak wahai abiku, tidak wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit saja. Niscaya air ini gak mungkin bisa naik ke atas bukit." "Tidak wahai anakku, naiklah ke atas perahuku." "Tidak wahai ayahku, aku akan naik ke atas bukit saja." Hadirin rahimahumullah, tanpa adanya iman, sebuah solusi yang mudah pun menjadi sulit. Kita mencari penyelesaian masalah yang sulit, padahal Allah datangkan penyelesaian yang mudah. Hadirin rahimakumullah, Allah tidak meminta seluruh waktu kita. Allah tidak meminta 24 jam kita berzikir, bersolat di masjid. Allah hanya meminta 5 waktu di dalam 24 jam kita untuk sholat. Maka itulah solusi. Jemput solusi itu. Sempurnakan salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah, di dalam mensyukuri nikmat Allah ada 3 cara. Yang pertama, syukurilah dengan lisan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukurilah dengan hati, meyakini apapun yang terjadi, apapun itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mensyukuri yang ketiga dengan amal. Hadirin rahimakumullah, ketahuilah kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Usia Nabi Nuh itu masa dakwahnya 950 tahun lamanya. Begitu lama usianya. Usianya Nabi Ibrahim 200 tahun. Sedangkan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70, tidak lebih dari itu. Walaupun ada yang lebih, itu tidak banyak. Lantas bagaimana jika kita ingin memaksimalkan ibadah kita agar bisa
melampaui umat-umat terdahulu yang usianya lebih panjang. Maka ketika kita bersyukur dengan amal, maka ada tiga cara untuk kita bisa memaksimalkan amal kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tiga cara itu, yang pertama, dilihat dari segi amalnya. Ada beberapa amal ketika kita kerjakan maka akan dilipat gandakan pahalanya. Contohnya bersedekah. Sedekah akan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Hadirin rahimakumullah, dan sedekah terbaik pada hari ini adalah berkurban. Jika engkau sedekah lebih berkali-kali lipat dari harga hewan kurban, itu tidak akan dapat menandingi sedekah berkurban pada hari ini. Hadirin rahimakumullah, amal yang lain, kita bisa membaca Al-Quran. Perbanyaklah baca Al-Quran. Iqra'ul Quran. Man qara'a harfun min kitabillah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab-kitab Allah, dari kitab Allah, falahu hasanah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Maka orang yang membaca Al-Quran adalah amalan cerdas di waktu terbatas. Dia akan mendapatkan lipatan-lipatan amal yang banyak. Hadirin rahimakumullah. Yang ketiga, yang kedua, ibadah itu akan berbeda dengan yang lain itu karena tempatnya. Hadirin rahimakumullah, salat sendiri di rumah mendapatkan satu pahala. Salat berjamaah di masjid 27 derajat lebih tinggi dibandingkan sholat sendiri di rumah. Hadirin rahimakumullah, seorang sahabat pernah bertanya, saya pernah bertanya sama sahabat, kenapa kamu tadi tidak terlihat di masjid sholat isya? Dia menjawab, hari ini saya sholat isyanya nanti sekaligus sholat tahajud malam. Saya tanya, berapa sholat tahajud yang kamu lakukan, berapa rakaat? 4 sampai 8. Rugi besar, teman, rugi besar. Kenapa? Kamu sholat, meninggalkan sholat berjamaah isya di masjid yang bernilai 27 derajat. 4 rakaat kali 27, 108 rakaat. Apakah kamu sanggup melaksanakan sholat 108 rakaat sholat tahajud? Maka amalan paling cerdas, beribadahlah berjamaah di masjid, insya Allah mendapatkan keutamaan yang lebih. Hadirin rahimakumullah, kita juga mendapati sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Masjidil Aqsa segera dibebaskan. 500 kali lipat dibandingkan masjid di masjid yang lain. Sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibandingkan masjid yang lain. Di Masjidil Haram, Allahu Akbar, orang yang sekarang melaksanakan ibadah haji mendapatkan banyak keutamaan, 100.000 kali lipat sekali sholat di Masjidil Haram. Allahu Akbar. Dan yang ketiga, karena waktunya. Hadirin, perhatikanlah waktu, perhatikanlah banyak ayat-ayat Allah yang menerangkan tentang waktu. Wal asr, wal fajr, yang berkaitan dengan Idul Adha ini. Surat Al-Fajr, wal fajr, Allah bersumpah atas ciptaannya yang mulia yang agung bernama waktu fajar, di mana waktu fajar adalah waktu yang paling sibuk malaikat menyaksikan orang-orang yang sholat. Maka mulai hari ini perbaikilah sholat subuh kita agar kita disaksikan oleh para malaikat. Walayalin asr, dan malam-malam yang 10. Apa itu malam-malam yang ke-10? Para ulama tafsir sepakat 10 hari 10 malam ini adalah 10 malam di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 kemarin sampai hari ini terakhir.
Apa kata Rasulullah tentang 10 malam ini, 10 hari ini? Kata Rasulullah, amalan pada 10 hari ini lebih dicintai Allah daripada amalan di hari-hari yang lain. Tidak juga dengan jihad fisabilillah ya Rasulullah, tidak juga dengan jihad fisabilillah, kecuali dia berjihad dengan harta dan jiwanya dan dia tidak kembali dengan keduanya, alias mati syahid di jalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan pada kesempatan Idul Adha ini kita dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dan juga memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah ittaqullah 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 haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu Akbar. Wa qala idzan inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, kita angkat kedua tangan kita, tundukkan hati dan kepala kita akan berdoa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Rabbana faghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbana faghfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana ilahana astaghfirullahal azim
Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahana ya Allah. Ya Allah, Engkaulah Tuhan kami yang maha pencinta. Engkaulah Tuhan kami yang maha pemelihara. Engkaulah Tuhan kami yang maha pengasih. Engkaulah Tuhan kami yang maha penyayang. Ya Allah, ya Allah, karuniamu memenuhi langit dan bumi ini. Ya Allah, tidak ada kenikmatan yang kami terima melainkan datang darimu. Ya Allah, ya Allah, tidak ada keburukan yang kami terima melainkan dari kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, melainkan dari dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Allah, Engkau maha tahu atas aib-aib kami, atas dosa-dosa kami. Ya Allah, tapi Engkau maha menutupi aib kami. Ya Allah, Engkau maha menutupi aib kami. Ya Allah, padahal Engkau maha tahu. Ya Allah, Engkau tahu dosa-dosa kami. Ya Allah, Engkau tahu kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, Engkau tahu masa lalu kami. Ya Allah, Engkau tahu apa yang tersembunyi dalam diri kami. Ya Allah, Engkau tahu. Ya Allah, Engkau maha tahu. Ya Allah, tapi Engkau tidak membuka aib kami untuk memaksa kami bertobat. Ya Allah, Engkau maha sabar. Ya Allah, Engkau maha sabar menanti kami. Engkau maha sabar menanti kami untuk memohon ampun kepadamu. Ya Allah, ya Allah, padahal Engkau maha tahu. Ya Allah, kami bertobat tapi kami selalu mengulanginya lagi. Kami memohon maaf, kami selalu mengulanginya lagi. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, Engkau menunggu kami di sepertiga malam, kami gak datang. Ya Allah, Engkau menunggu kami di waktu Jumat, kami juga gak sadar. Ya Allah, Engkau menunggu kami di bulan Ramadan kemarin dan kami juga tidak memohon ampun kepadamu. Ya Allah, ya Allah, pada hari ini di Idul Adha ini kami datang kepadamu. Ya Allah, memohon ampunanmu. Ya Allah, memohon ampunanmu. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Ya Allah, ampuni masa lalu kami. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Allah, ya Allah, jangan wafatkan mereka. Ya Allah, sebelum kami dapat membahagiakannya. Ya Allah, jangan wafatkan mereka. Ya Allah, sebelum kami memakaikan kain ihram dan memegang tangannya untuk melihat Baitullah. Ya Allah, ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana, faghfir lana. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, ya Allah, Rabbana faghfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Rabbana, inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da wa shifaan min kulli da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu
Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk selanjutnya Bapak-bapak, Ibu-ibu, bagi para pengkurban kita akan melaksanakan penyembelihan tepat pukul 9. Namun untuk itu diawali dengan tawasulan dulu. Sekali lagi bagi para pengkurban, untuk acara penyembelihan nanti akan dilaksanakan pukul 9 dan diawali dengan hadiah zikir puji terlebih dahulu.